Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syafi'una yaumiddin wa imami ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu 'alaina mustabihan fanatabi'ul hawa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah Majlis Taklim Mushallah Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus masih dipanjangkan umur kita sampai saat ini untuk melakukan tugas dan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah masih inginkan kita berada di keadaan yang baik, berkumpul dengan niat-niat yang baik, bersama-sama di dalam tujuan yang baik. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah semata-mata untuk melakukan kebaikan, dan insyaAllah kita diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa mengabdi dan beribadah kepada Allah, dan bisa menyelesaikan bagian dunia kita, urusan kita tinggal di dunia, menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah malam ini insyaallah kita akan kembali bertemu di majlis taklim kita dan akan membahas kitab Nasihat Dunia, masih berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan jihad fisabilillah. Di sini dikatakan bahwasanya nafaqah fisabilillah wa i'anatil ghazat fadlun wa sawabun azim. Ketika kita memberikan nafaqah atau bantuan, kita menyumbang di jalan Allah, atau kita menolong para pejuang-pejuang Allah, kita nunjuk bantuan kepada mereka, itu mendapatkan keutamaan dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan atau membantu bekal bagi pejuang di jalan Allah, sama dia berperang, sama dia melok perang. Umpama kita membantu ikhwanuna fi Palestin ini, di Gaza ini, Palestin, kita bantu dengan nafkah kita, pahalanya sama seperti kita berperang. Itu. Kemudian waman halafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Begitupun juga ketika kita bisa memberikan nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan, membantu daripada para pejuang tadi, maka mendapatkan pahala berperang juga, kata Rasulullah. Jadi intinya berperang itu tidak mesti kita nak turun di medan perang. Kita bisa membantu, maka kita mendapatkan pahala seperti kita berperang fisabilillah. Wajah rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad, kemudian dengan membawa nakoh mahtumah, seekor onta yang sudah dikebet tali. Dia datang ke Rasulullah membawa seekor onta yang sudah dipasang tali. Waqala, dan dia berkata kepada Nabi Muhammad, hadhihi fi sabilillah. Ini ya Rasulullah, aku impakkan di jalan Allah, onta ini. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ana qah kullaha mahtuma. Kau akan mendapatkan balasan nanti di hari kiamat, dari satu onta yang kau berikan ini, kau akan diganti oleh Allah 700 ekor onta yang sudah terikat galau, kata Rasulullah SAW. Itu jadi artinya tidak mesti kita nak terjun ketika tidak memungkinkan, tapi kita masih bisa membantu harta kita untuk pejuang-pejuang di jalan Allah,
Ini yang kita harus pikirkan dan kita harus gapai sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man anfaqa 'alal ghazi wa lam yaghzu falahu bi kulli dirhamin 700 dirham. Ada orang yang mengimpakkan hartanya untuk para pejuang di jalan Allah, tapi dia tidak melok perang, maka setiap 1 dirham yang dia impakkan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Itu. Jadi dia tidak melok perang, cuma dia ngenjuk, dia mantui. 1 dirham itu dilipat gandakan 700 kali lipat, kata Rasulullah. Wa man anfaqa ala nafsihi fil ghazwi, sedangkan orang yang memberikan nafkah atau menyumbang untuk dirinya dewek, membeli alat perang, kemudian membeli kuda dan lain sebagainya untuk dia melok perang, falahu bi kulli dirhamin 700 alaf dirham. Dia terjun juga dalam medan perang, maka setiap duit yang dia keluarkan 1 dirhamnya akan mendapat ganjaran 700.000 kali lipat. Jadi kalau tidak melok perang, unjuk baik 700 1 dirham 700 kali lipat. Ini kalau kita mengimpakkan harta kita, beli kuda, kemudian beli pedang atau beli alat-alat perang seperti zaman Rasulullah kan, waktu perang Tabuk perang terakhir Nabi Muhammad itu perang Tabuk. Perang yang terakhir diikuti Rasulullah itu perang Tabuk. Waktu itu Rasulullah ngomong kepada sahabatnya yang nak mantui, kita nak butuh untuk membeli alat-alat perang. Akhirnya sahabat yang menyumbang itu kan banyak. Abdurrahman bin Auf, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sahabat lain nyumbang kalau. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu nyumbang itu kalau sekarang ni duitnya di pucuk 1 triliun. Itu bagaimana besar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, hartanya, dirinya dinjuknya kalau untuk Rasulullah. Hartanya dinjuknya kalau, ditinggalkannya Allah sama Rasulnya baik. Itu. Sayyidina Umar separuh hartanya dinjuknya ke Rasulullah untuk berperang. Itu sahabat itu dulu. Mereka itu memang benar-benar tidak ada mudi ke? Memang benar-benar membuktikan, bukan hanya teori, tapi membuktikan, berserta kalau bahasa Palembang tu. Bukan hanya ngomong tapi berserta. Itu seperti itu. Jadi yang mereka harapkan cuma sikap keridhaan Allah Ta'ala. Makanya nama-nama mereka tu disebutkan Allah dalam Al-Quran, bukan nama secara langsung. Para sahabat itu kan disebutkan Allah dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka tu ridai Allah dan mereka juga ridha kepada Allah. Itu. Jadi artinya yang mereka harapkan itu hanya mengharapkan bagaimana caranya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah dapat kedua itu, hidup kita akan mendapatkan level aman. Kalau kita sekarang ni kan belum tahu kita diridhai Allah apa tidak kan? Kita cuma berusaha yang terbaik kan, pengen ya Allah ridhai, pengen ya Rasulullah senangkan hati Nabi. Kalau kita nak nyenangkan hati Nabi kan banyak caranya kan, tidak mesti nak begini dan begitu. Nah, ini salah satu contoh bukti bagaimana cinta itu. Dalam satu riwayat dikatakan anna man mata murabiton, orang yang meninggal dalam keadaan terikat di fisabilillah, ujriya alaihi ajruhu, yang mana pahalanya mengalir untuk dia, wa razaqahu ila yaumil qiyamah, dan akan diberikan rizki di alam barzah sampai hari kiamat, wa amina min fitnatil qabri, dan akan diamankan dari fitnah kubur. Wong yang meninggal kena kebet, meninggal di medan perang, dibunuh, pahalanya akan mengalir terus sampai hari kiamat. Rizkinya diberikan Allah di alam barzah sana. Rizki di alam barzah tu bukan model Taiwan, bukan gaduh-gaduh, lain lagi makanan di alam barzah sana terus mengalir sampai hari kiamat dan diselamatkan Allah dari fitnah kubur. Ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan orang yang mati syahid. Keutamaan orang yang mendapatkan syahid, mati dalam medan perang. Disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innalis syahid indallah sab'a hisal. Orang yang mati syahid itu di sisi Allah dia akan mendapatkan 7 hal. 7 hal ini yang akan didapatkan bagi orang yang meninggal di medan perang.
berjuang menghadapi musyrikin, mati, jatuh di medan perang. Kata Nabi Muhammad, yang pertama, ayyaghfira lahu fi awwali daf'atin min damihi. Begitu pertama kali darahnya keluar, begitu ditebas oleh musuh, keluar dia punya darah, maka dari situ langsung Allah ampunkan seluruh dosanya. Darahnya sekali keluar netes, itu seluruh dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yara maq'adahu minal jannah. Dan dia tidak akan mati kecuali sudah melihat tempat tinggalnya di surga. Ini medan perang itu, makanya kita dengar cerita-cerita sahabat itu ya apa, melihat tempat tinggalnya di surga, tahu dia. Sama ketika orang-orang yang berperang sekarang ini di jalan Allah, di tempat-tempat di negara-negara yang memang berjuang mempertahankan Allah dan Rasulnya, mereka tidak akan mati kecuali melihat tempat tinggalnya di surga dulu. Makanya ada yang tersenyum. Meninggalnya tu lemak ni kan, dak do hancur jasadnya. Kita nyampak seminggu lah buyar. Ini seperti itu. Kemudian wa yahilla hilyatal iman, dipakikan pakaian keimanan. Wa yujaru min azabil qabri, dan akan diselamatkan daripada azab kubur. Wa ya'manu minal fazail akbar, juga akan diselamatkan dari ketakutan di hari kiamat. Kita kan di hari kiamat dia ketakutan galau. Sekarang kita tak takut. Agak di hari kiamat baru kita tahu bagaimana rasanya kiamat itu. Bagaimana rasanya padang mahsyar. Orang-orang yang tertentu mereka tidak merasa ketakutan di sana. Mereka dalam keadaan biasa-biasa baik, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuklah orang yang mati syahid. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqar. Orang yang mati syahid ini diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan. Tinjuk mahkota, ditempelkan mahkota sehingga orang tahu, nah itu pejuang fisabilillah. Jadi kan kalau di padang mahsyar itu kayak ada tanda-tanda galau manusia ni. Ada tanda-tanda galau, ada yang tandanya tanda maksiat, ada yang perutnya buncit sebesar rumah. Itu yang galak makan riba. Ada yang cak gilo. Bangun gelabak gelubu cak ayam kena sembelih. Itu yang galak makan haram dan lain sebagainya. Ada yang rainya hitam, enggak minum homer, galak mabok. Itu ada tanda-tanda galau. Ada juga yang tanda baik. Tanda baik tadi apa dia? Bulunya panjang, cerita deh, galak azan. Kemudian letakkan di tempat yang tinggi. Yang ini ciri-cirinya maki mahkota. Ada lagi yang wong yang maki mahkota ni kan dua kalau dalam hadis. Ada wong tua yang didik anaknya baca Quran, maka wong tuanya itu dipakikan mahkota nanti dalam surganya Allah Ta'ala. Adunian mahkota khusus. Nah, begitupun wong mati syahid, dia mendapatkan mahkota khusus, mendapatkan mahkota yang khusus nanti di hari kiamat. Wal yakutah minhu khairu minad dunya wa ma fiha. Dia akan mendapatkan batu mahkota yang terbuat dari yakut, yang mana yakut itu harganya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Batu yakut surga itu. Wa yuzawwiju sunain wa sab'ina zaujatan minal huril ain. Ya Allah, dia akan dikawinkan dengan 72 bidadari surga. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak usah cemburu orang rumah ya. Ya cerita bidadari cemburu orang rumah tak. Orang rumah tu kalau memang dia ikhlas, lakinya mati jihad fisabilillah, maka dia akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Yang hebat lagi apa dia? Orang yang mati syahid. Kata Nabi Muhammad, wa yasfa'u fi sab'ina min aqaribihi. Dia pacak memberi syafaat 70 keluarganya dipindahkan dalam surganya Allah Ta'ala. Dia bisa membantu untuk memasukkan wong ke dalam surganya Allah, memberi syafaat 70 ekor kerabat dia pacak diselamatkannya. Tu mati syahid itu. Makanya benar-benar istimewa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, laisa syai'un ahabba ilallah min kitratain wa asarain. Tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai dari 2 ekor tetesan sama 2 ekor bekas. 2 ekor tetesan sama 2 ekor bekas.
Dui kok tetesan apa dia? Tetesan pertama, dumu min khasyatillah. Air mata yang menetes kerana takut dengan Allah. Itu tetesan yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Yang kedua, kitratun dam tuhraku fi sabilillah. Tetesan darah yang ditumpahkan di jalan Allah. Dui kok ini yang sangat dicintai Allah. Yang pertama, tetesan air mata wong yang takut dengan Allah. Makanya banyak-banyak nangis kerana Allah, bukan kerana buntu, bukan kerana nak minta duit, bukan kerana nak katik duit. Nangis banyak nangis kerana Allah. Ya, kalau kita banyak nangis kerana Allah, biarlah Allah yang atur kita. Itu. Kemudian nangisan kita yang ditumpahkan di dalam jalan Allah, tetesan darah yang ditumpah ke jalan Allah, itu akan sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dua bekas yang dicintai Allah, asarun fi sabilillah, bekas ketika berjuang di jalan Allah, wa asarun fi faridah min faraidillah, dan bekas yang ditinggalkan seseorang ketika melakukan kewajiban dari kewajiban Allah. Jangan dihatikan kening jidat itu kan bekas juga. Ya kalau memang dia datang dewe tak apa-apa, tapi kalau digesu-gesu ke lain cerita. Apalagi disedot-sedot pakai yang muang angin itu. Bekam itu Kalau memang dia datang dewe hitam di sini, ya tak apa-apa. Tapi ingat, jangan sombong. Kadang-kadang manusia ni bekasnya bukan di sini, di mata. Ada ulama tu ngomong kalau wong ahli ibadah tu bukan di kening bekasnya. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Dalam Al-Quran kan Allah sebutkan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda dari wajah mereka itu kerana banyak sujud. Kata ulama itu tandanya bukan di kening, tapi tandanya di mata. Wong yang ahli ibadah itu, wong yang galak benar-benar khusyuk kepada Allah itu, yang benar-benar melakukan tugasnya, kewajiban kepada Allah itu, dia akan diberi tanda oleh Allah Ta'ala. Nah, tandanya itu yang menjadi bekas yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Apa baik tandanya, sifatnya? Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma yajidu syahid min alamil qatl illa kama yajidu ahadukum massal qarsah." Orang yang meninggal di medan perang, mati syahid, mereka kata Rasulullah tidak merasakan sakitnya terbunuh. Tidak, kecuali yang mereka rasakan seperti dicubit. Ini kata Nabi Muhammad. Wong yang mati di medan perang itu berjuang membela agama Allah itu seperti dicubit rasanya, kata Rasulullah. Tidak mati seperti terbunuh, tak ngasih rasa apa-apa. Nikmat. Cak dicubit benar sakit dengar. No, sakit sudah selesai. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan lagi oleh Nabi Muhammad, anna arwah syuhada, ruh-ruhnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid, min ajwafi tairin khadrin, dia berada di dalam mulut-mulut burung yang berwarna hijau. Ini kiasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'kulu min samaril jannah, dia dibawa oleh burung itu makan dari buah-buahan surga. Wa tasrabu min anhariha, minum dari sungai-sungai yang ada di surga. Wa ta'wa ila qanadil, lalu mereka pergi ila qanadil, menuju lentera-lentera yang ada di surga yang bergelantungan di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mati syahid itu istimewanya. Masya Allah. Sampaikan kemarin ayatnya tu Allah sebut ke dalam Al-Quran, walladzina kutilu fi sabilillah fala yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul janna arrafaha lahum. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka tidak akan sia-sia, amalnya tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala akan meluruskan mereka, membenarkan mereka, dan akan memasukkan mereka ke dalam surga yang memang sudah dikenalkan Allah sebelum mereka masuk. Seperti tadi ditunjukkan dulu tempat tinggalnya di surga oleh Allah taala. Maka dikatakan dalam satu riwayat, orang yang mati syahid yatamanna ayarji'a ila dunya, dia pengen sekali balik lagi ke dunia. Balik lagi ke dunia, hidup lagi, pengen hidup lagi. Fayuqtalu asra marrat, supaya bisa terbunuh 10 kali lagi.
Balik lagi, biarlah aku nak hidup lagi. Lima yara min fadli syahada, kerana begitu mereka melihat bagaimana keutamaan mati syahid itu. Itu yang diinginkan oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang diinginkan orang-orang yang benar-benar menginginkan mati syahid itu. Minta sama Allah, boleh kita minta sama Allah, ya Allah, hamba pengen mati syahid. Kan syahid ni kan ada bagian, ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia tu contohnya yo tumbuhan. Kalau syahid akhirat tu yo meninggal dalam keadaan melahirkan, itu syahid akhirat. Syahid dunia, syahid akhirat itu prosesi pemakamannya sama cak orang biasa. Dimandi ke, disolat ke, sebab namanya be syahid. Syahid itu artinya bukti, tanda buktinya dia matinya di dunia cak ini. Nah, kalau syahid yang dunia akhirat ini, yaitu berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah ini yang besar sekali pahalanya. Itu sebab sampai disebutkan Allah dan disebutkan Nabi Muhammad ini, mereka memberikan syafaat disebutkan khusus oleh Rasulullah. Ulama syuhada, anbiya, ulama syuhada, tiga dua deretannya. Nabi, para ulama, para syuhada, itu yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Dia akan membantu Rasulullah nanti di padang mahsyar. Yo, akan membantu Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat di hari kiamat lagi. Nah, itu yang diharapkan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian suatu saat Rasulullah ditanya, hal yuftinu syahid fi qabrihi, apakah orang yang mati syahid itu mendapatkan fitnah di dalam kuburnya? Tahu tak fitnah? Pertama kali fitnah kubur tu pertanyaan dui kok malaikat mungkar nakir, itu fitnah namanya. Jadi kalau jangan antum pikir fitnah tu omongan yang tak ada benar, bukan. Fitnah itu kalau dalam bahasa Arab artinya ujian. Jadi kalau dikatakan pertama kali fitnah yang bakal dirasakan orang yang meninggal itu datang dua malaikat namanya mungkar nakir. Itu fitnah. Namanya disebut dengan kalimat fitnah. Nah, ini Rasulullah ditanya, apakah orang yang mati syahid itu mendapatkan fitnah dalam kuburnya? Artinya ditanya, diproses itu. Maka Nabi menjawab, kafa bibarikatis suyuf fitnatan ala ra'sihi. Cukup tebasan pedang yang menjadikan fitnah di atas kepalanya, kata Rasulullah. Artinya mereka itu sudah diselamatkan Allah. Dalam kubur itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipersulit orang-orang yang mati syahid itu. Wa min ahammil umur. Nah, kemudian sekarang ini ada adabnya juga dalam berperang itu. Berperang itu tidak ada basing-basing, ada adabnya, ada tata caranya. Di antara adabnya yang paling terpenting, seorang mujahid fisabilillah wa aujabaha alaihi wa akidaha fi haqqihi, yaitu ikhlas fil jihadihi. Itu yang paling penting, itu ikhlas di dalam berjihad. Wa ayurida biha wajhallah, tujuannya hanya Allah. Berperang itu hanya Allah Ta'ala. Ya, sekarang kita belum tak tahu kalau besok tu lusa dah. Kita sekarang belum berperang untuk melawan pasukan musyrikin, belum. Tapi kalau jihad nafsi sudah. Jihad melawan hawa nafsu itu tiap hari kita perjuangkan itu. Jihad untuk mengorbankan harta benda itu harus kita lakukan. Baik dengan harta kita itu keluarkan, itu nama jihad juga. Ini kalau jihad yang berperang di jalan Allah ni kita belum. Jadi tujuan kalau kita berjihad itu jangan tujuan kecuali kepada selain Allah Ta'ala. Jangan tujuan-tujuan yang lain. Contohnya minta jingok wong, atau mungkin ingin disebut wong. Cak orang Palembang ni, aku aja ke cara mati baik dah. Orang Palembang ni mati asal top. Akhirnya minta disebut ke, minta mendapatkan kedudukan, atau mungkin berperang untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan baik. Nah, ada di zaman dulu tu memang berperang nak dapatkan harta rampasan perang. Contohnya diceritakan waktu perang apa? Perang Uhud. Waktu perang Uhud itu kan Nabi meletakkan pasukan panah jumlahnya 50 ekor di atas bukit. Namanya gunung apa? Jabal Rumah Yang di Uhud, di sana ada namanya di sebelah Sayyidina Hamzah, makam Sayyidina Hamzah itu di pucuknya Jabal Rumah namanya. Tempat pasukan memanah yang ditugaskan Nabi untuk bersiaga. Nabi berpesan, jangan turun, kata Nabi.
baik kita menang atau kita kalah. Jangan turun dari bukit itu. Maka ketika pasukan Rasulullah menang, ternyata mereka melihat ghanimah tadi kan, ketika menang kan pasti dapat bagian. Mereka takut tidak dapat bagian. Akhirnya turun dari bukit itu tadi. Yang tinggal kalau tidak salah 6 ikok apa 10 ikok. Yang lainnya turun, takut tak kebagian ghanimah tadi. Akhirnya apa? Ternyata Khalid ibn Walid waktu itu belum Islam. Dia sudah mengatur siasat. Ternyata ditunggunya nian. Pasukan itu turun, dia serang balik dari belakang. Maka terpukul mundurlah Rasulullah SAW. Itulah cerita Nabi Muhammad itu nyampak ke dalam sebuah lubang yang dibuat oleh Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini yang disebut ke Nabi dalam hadis, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, yang menunda-nunda, bukan meninggal dia tidak sholat, yang menunda-nunda. Tahawan itu menunda-nunda sholat 5 waktu. Dia nanti akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Korun, dan Ubay bin Khalaf aja Rasulullah. Ubay bin Khalaf itu yang muat lubang waktu perang Uhud supaya Nabi nyampak di situ. Nah, waktu itu terdengarlah isu Rasulullah wafat. Maka akhirnya pasukan sahabat bucar-bacir. Sampailah di sikap sahabat yang berteriak, kita berperang bukan untuk Rasulullah tapi untuk Allah. Maka mereka bersatu kembali dan akhirnya dipukul mundur kembali pasukan Khalid bin Walid, walaupun sempat kalah. Sempat waktu itu kalah gara-gara ghanimah tadi. Nah, yang 6 ikut tadi bertahan. Yang lain tadi turun. Makanya itu contoh buat kita. Jangan melanggar perintah Nabi. Kalau kita melanggar perintah Nabi, itulah akibatnya. Nah ini, jadi memang ada ni orang yang berperang itu untuk mendapatkan bagian-bagian dunia. Sebab kalau ghanimah itu kan banyak. Sekali dapat itu kayak ratusan onto. Kadang ada yang ribuan. Belum lagi kayak tawanan betinonyo, budak kecilnya dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi mereka tak boleh kita bertujuan untuk mendapatkan bagian itu. Sebab kata Rasulullah, man ghaza fi sabilillah walam yanwi illa iqalan falahu manawa. Barang siapa yang berperang di jalan Allah dan dia tidak punya niat kecuali ingin mendapatkan harta rampasan baik, berarti dia dapatkan apa yang dia niatkan. Tak dapat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah," katanya, "Inni akiful mauqib." Aku lagi tegak di medan perang. Kemudian uridu wajah Allah. Aku inginkan Allah Ta'ala. Wa uridu ayyura mautini. Dan aku ingin dilihat keberanianku. Dia ngomong sama Nabi cak itu. Aku sekarang tegak di medan perang. Kemudian aku mengharap ridha Allah dan aku ingin melihat keberanianku. Aku ingin dilihat keberanianku dilihat oleh orang. Maka Nabi Muhammad falam yadid alaihi, tidak menjawab jawaban wong ini tadi. Diam Rasulullah SAW. Jadi dua dia punya niat. Niat pertama tadi dia berjuang di jalan Allah. Niat kedua pengen dijingok wong sebagai pemberani. Maka Nabi tak jawab. Mak mana wahai Rasulullah? Sampai turun ayat. Apa ayatnya? Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Apa bunyinya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Berarti ayat itu turun untuk pejuang ini. Barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah Tuhannya, maka hendaklah dia beramal-amal yang baik, jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Jadi maksudnya Rasulullah ni, maksudnya apa dia? Jangan menggandengkan antara Allah dengan minta dipuji manusia itu. Jangan. Kalau Allah tak boleh. Tak usah digandeng-gandeng niat itu. Makanya kalau niat itu digandengkan dengan bagian dunia, tak sempurna niat kita. Kemudian dikatakan juga kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatil lil maghnam." Ada seorang laki-laki yang berperang tujuannya untuk mendapatkan ghanimah. Ada lagi laki-laki yang berperang tujuannya untuk dikenang.
Namanya dikenang, diingat. Ada lagi laki-laki yang berperang tujuannya untuk melihat tempat kedudukan dia, kehebatan dia. Apakah tiga-tiga itu fisabilillah? Apakah tiga-tiga itu, kata orang ini bertanya, termasuk fisabilillah? Yang pertama tadi minta diingat, yang kedua tadi minta dapatkan harta, yang ketiga tadi minta diletakkan di tempat kedudukannya, dipuji. Maka Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, barang siapa yang berperang untuk tujuannya menegakkan kalimat Allah, inilah yang paling tinggi derajatnya, baru dia fisabilillah. Jadi tiga-tiganya bukan. Tiga-tiganya bukan. Rugi kalau kita mati dalam keadaan tidak mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Rugi kita, nyawa kita korbankan. Kemudian dalam hadis yang disebut ke Nabi, ada tiga kelompok manusia yang pertama kali dihidupkan neraka kerana mereka. Tiga kelompok manusia yang neraka dihidupkan kerana mereka. Di antaranya apa dia? Orang laki-laki yang berperang di jalan Allah, fa'utiya bihi, dia mati di medan perang. Dia mati di medan perang. Kemudian didatangkan dia, bertemulah dia dengan Allah Ta'ala, ditunjukkan Allah nikmatnya, maka dia dikenal. Lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, fami amal tafiha, kau lakukan apa? Kata Allah Ta'ala, waktu kau berperang tu apa dia tujuan kau ya Allah? Maka dia menjawab, aku berperang di jalanmu ya Allah, qataltu fi sabilika hatta kutiltu, sampai aku terbunuh. Aku berperang melawan musuh-musuh. Mafayagulullah. Lalu Allah jawab, kazabta, dusta kau ya Allah Ta'ala. Nah, makanya kita ni kalau sama-sama kita pacak mudi ke? Kita sama-sama kita pacak kita mudi ke kita dewek? Cahayanya nian bergaya, cahayanya nian kealiman, cahayanya nian kehebatan. Tapi belum tentu, sebab kita mudi ke pandangan manusia ni ya sebagai pandangan zahir. Tapi kalau dengan Allah, mana pacak kita mudi ke? Ngaku-ngakulah aku berperang di jalan Allah, terbunuh aku di situ kenamu ya Allah. Kata Allah, kazabta, bohong kau ya Allah Ta'ala. Dijawab oleh Allah, kau bukan berperang kerana aku, tapi kau ingin disebut seorang pemberani. Kau pengen nama kau dikenang. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah mati di medan perang, summa yu'maru bihi, lalu dipanggil malaikat, fayushabu ala wajihi, rainya dibalikkan ke bawah, diseret oleh malaikat, dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Ya Allah, bayangkanlah, mati dalam medan perang, tapi tujuannya bukan Allah. Makanya di sini kita belajar. Belajar bukan belajar perangnya, belajar niat. Baik-baik kalau niat, benar-benar kalau niat kita. Di mana baik? Tujuan kita datang di majlis, niatnya apa? Tujuan solat ke musola, niatnya apa? Belajarlah niat yang ikhlas, sebab kita dipertanggungjawabkan dengan niat kita ini. Niat ini besar tuntutannya. Diletakkan bagian pertama, innamal a'mal binniyat. Maka seluruh amal kita tergantung niat. Kalau kita niatnya baik, dapat baik kita. Allah tak pacak dibudi ke? Kita diberi kebebasan oleh Allah Ta'ala. Nah, di sini kita harus pahami. Di sini kita ngambil kesimpulan dari hadis ini, baliknya ke niat. Segala sesuatu tu dari niat kita itulah. Kalau memang kita niatnya tulus kerana Allah Ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan inti daripada kebaikan itu. Walaupun kesulitan dulu sebelumnya, kerana kita niatnya benar. Maka di sini kita jingok belajar niat ikhlas, tak katik tujuan kecuali Allah. Itu yang kita poinkan. Bayangkanlah antum berperang ini, lah mati terbunuh, diuntal ke jurang neraka pula. Mending tak usah berperang. Nah ini, maka benar niat kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, aksaru syuhada ummati ashabul furus. Kebanyakan para
syuhada dari umatku mereka naik pelana. Wa kam min qatilin baina safain Allahu a'lamu bi niyatihi. Berapa banyak orang yang terbunuh di antara dua barisan perang, Allah mengetahui niatnya, kata Rasulullah. Makanya dulu tu seperti itu terjadi. Di zaman dulu tu ada cerita, ada seorang sahabat Rasulullah di satu medan peperangan, kemudian dia berperang sampailah dia berhadapan dengan seorang musuh. Begitu dia berhadapan dengan seorang musuh, perang dia yang dia pegang tadi, dia sudah nak kibas ke dengan musuhnya ini, tiba-tiba musuh ini mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dilanjaknya dilanjaknya juga, dibunuhnya. Jadi wong ini, musuh ini sudah terdesak, sudah terkapal, diangkatnya pedang, kemudian musuh ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga kan kalau dalam hukum Islam, wong yang sudah mengucap ke kalimat syahadat kan termasuk muslim. Maka masih dilanjaknya, plus matilah wong ini tadi. Laporan sahabat ke Rasulullah, tunjuk tahu cerita itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW marah. Samping abang Rasul, ngapo kau bunuh wong sudah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wong ini menjawab, kata dia ni Rasulullah ecak-ecak wae. Dia ni takut dengan pedang aku jinyo. Jadi dia tadi ngomong sama Nabi, kalau dia ni bukan nak masuk Islam tulus, takut sama pedang aku be, maka dia mengucapkan kalimat itu supaya dia tu selamat. Tapi aku dak kunjuk salah, kelanjak juga ujinya. Kena takut dengan pedang aku. Maka Nabi marah. Apa kata Rasulullah? Kau tahu apa isi hatinya dia Rasulullah? Kau tahu apa isi hatinya dia? Tak tahu, akhirnya sedih dia. Diam dia depan Rasulullah. Nah, itu ada riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad tu marah sama dia tu sampai jasadnya itu tidak diterima bumi apa. Sampai akhirnya dikuburkan di antara dua bukit. Dimasukkan ke bumi, tertutup lagi tanah itu. Bumi tak terima jasad orang yang membunuh muslim ini tadi. Nah, itu makanya di dalam medan perang itu memang bakal yang kita hadapi yang hal-hal yang seperti itu. Ya, sebab di dalam kan kita bahas kemarin, kalau berperang itu kata Rasulullah, ketika kita melemparkan panah fisabilillah itu sama baik kita mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Jadi kalau kita munuh wong kafir di medan perang itu boleh pahala besar. Bukannya boleh ini, boleh pahala besar. Semakin banyak kita membunuh wong kafir, semakin besar pahala kita. Makanya Nabi ngangkon kita belajar pedang. Mongkon kita belajar naik kuda tadi, kata Rasulullah tadi. Ya, belajar. Artinya supaya kita akan menghadapi hal-hal yang seperti itu. Walaupun sekarang kita belum menghadapinya. Kan paling tidak kita melakukan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mujahid ini, orang-orang yang berperang di jalan Allah ini ada juga yang riak. Ada yang riak, tapi dijaga jangan sampai riak. Ikhlaskan niatnya kerana Allah, dapatkan di dalam hal tersebut untuk mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Ta'ala. Maka jauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu. Wa mimma yanbaghi lil mujahid ayyahzirahu wa yahtariza minhu yatal ihtiras al-firar minaz zahab. Nah, sikok lagi yang tidak diperbolehkan bagi mujahid fisabilillah itu berlari dari medan perang. Tak boleh. Kalau ada peperangan tidak boleh mundur. Makanya di zaman Nabi itu perang Uhud tadi. Waktu perang Uhud itu juga Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di zaman Nabi Muhammad itu, membawa 300 sikok pasukan Nabi, dibawanya balik. Sudah nak berperang, diolokinya, berhentilah. Kenapa? Baik, bini kau jadi janda, anak jadi yatim, lemaklah balik ke rumah. Apa gawe melok perang? Ini wong munafik ini. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ngoloi pasukan Nabi tadi, akhirnya 300 sikok pasukan Nabi itu balik, tak melok perang. Nah, dari situlah kita mendengar hadis
Di antara dosa-dosa besar, 7 dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-firar minaz zahab, lari dari medan perang. Itu dulu ada cerita, itu ada seorang mujahid, begitu dia menghadapi perang, dikebetnya badannya di batang, digantinya, diuntalnya kuncinya biar dia tidak berlari dari medan perang, biar dia gogo atau tidak gogo di situ. Di zaman Belanda dulu di Indonesia itu, jadi kebetnya bahasa kita tu diuntalnya, dibuangnya kuncinya, sampailah dia menghadapi musuh itu sehingga dia tewas atau dia menang. Itu di zaman Nabi cak itu. Para sahabat itu kalau sudah berangkat tidak balik. Kalau tidak balik dalam keadaan selamat, balik dalam keadaan tinggal namo baik, syahid fisabilillah. Itu yang tujuan mereka sikok-sikoknya. Tak balik, tak boleh balik kecuali perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan, salasun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Ada 3 perbuatan kita nak beramal apa baik tak katik pahala sama sekali amal kita. Kalau kita melakukan 3 perbuatan ini, sebanyak-banyaklah kita ibadah, sehebat-hebatlah kita solat, sejago-jagolah kita ibadah sama Allah, tapi kalau salah sikok di antara 3 ini kita lakukan, tidak katik apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Yang pertama, al-isyrak billah, menyekutukan Allah. 1. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Tidak katik pahala sama sekali antum kalau durhaka sama orang tua. Semayanglah kening benjut sampai bengkak-bengkak, durhaka sama orang tua tidak diterima sama Allah. Sebab kita lah tahu Allah berfirman, pagi-pagi kalian buat aku murka aja Allah, tapi buat orang tua kalian senang, aku ridho aja Allah. Tapi kalau pagi-pagi kalian sudah buat aku senang, lalu kalian sakit hati wong tua kalian, aku murka ya Allah Ta'ala. Nah itu, sampai semai itu Allah. Jadi durhaka sama wong tua, percuma be sudah. Makanya di zaman Nabi itu dibakar itu. Yang ketiga, al-firar minaz zahab, lari dari medan perang. 3 iko ini nah, nak besar-besarlah amal kita. Kalau melakukan 3 iko ini tidak diterima sama Allah, tak kasih manfaat amal kita. Itu saking hebatnya, saking dahsyatnya wong yang melakukan 3 iko perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka di sinilah artinya kita benar-benar memperhatikan larangan-larangan yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan memang kita harus jauhi. Kemudian apa kata Rasulullah? Apa kata ulama di antara adab mujahid fisabilillah? Wayan bagi al-iksar min su'ali syahadah. Ni kita ni juga diperintahkan di dalam Islam ini untuk banyak-banyak minta mati syahid. Minta bersama Allah, mati syahid. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid. Minta bersama Allah. Sebab dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man sa'alallah syahadah, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid, bisidkin dengan tulus, ballaghallah manazila syuhada, Allah akan sampaikan dia ke derajat para syuhada walaupun meninggal di pucuk ranjang, ya Rasulullah. Walaupun in mata ala firasyihi, walaupun mati di pucuk ranjang, tapi dia galak minta sama Allah mati syahid. Allahumma rzuqna syahadah ya Allah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid. Walaupun dia tak ada mati medan perang, tapi dia dapatkan pahala seperti dia mati syahid walaupun mati pucuk ranjang. Disampaikan Allah hajatnya. Besar saking pahala mati syahid ini. Maka di sini kita juga harus perhatikan. Jadi kita banyak-banyak minta kepada Allah Ta'ala, walaupun kita tidak ada bertemu dengan medan perang sekarang ini, tapi kita minta supaya kita mendapatkan mati yang syahid, mati yang benar-benar mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebahagiaan yang akan kita rasakan sampai hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis, izal taqal muslimani bisayfihima, apabila kita juga dilarang kalau nak berperang itu kan kita tidak boleh sesama kita dewek. Ya dai, kita berperang itu memang benar-benar ngelawan wong kafir. Ini berperang sama dewek. Iyo,
berperang sama dewek, berbunuhan sama dewek. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, kemudian berkapaan, ini bahasa Palembang, kata bahasa berkapaan dah kata sini. Berkapaan, maka yang membunuh sama yang dibunuh masuk neraka dua-duanya. Kenapa dikatakan iya? Karena yang membunuh, iya kata sahabat, kalau yang membunuh iya masuk neraka. Mana yang dibunuh masuk neraka itu? Iya kata Rasulullah, sebab yang dibunuh itu kepengen membunuh, kena keduluan, laju mati duluan. Dua-duanya masuk neraka. Kata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah berpidato di hari Lebaran, Idul Adha. Kata Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah haramkan terhadap kalian darah-darah kalian sama-sama kalian, harta-harta kalian sama-sama kalian, kehormatan kalian sama-sama kalian, seperti hari ini, kata Rasulullah, seperti bulan ini, seperti negara ini. Wahai hakum, celaka kalian. Unzuru la tarji'u ba'di kuffaran, jangan lagi kembali kepada kekafiran setelah aku tiada, kata Nabi. Jangan lagi balik ke kafiran setelah aku dah katik lagi, kata Rasulullah. Membunuh di antara kalian kepada sesama kalian. Nah, ini bakal terjadi dengan umat Rasulullah ini. Maka kita harus jaga, kita minta kepada Allah agar kita agar kita diselamatkan daripada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Membunuh seorang mukmin lebih besar dosanya dari menghancurkan dunia beserta isinya. Nah, itu kurang main sudah. InsyaAllah kita sambung lagi, masuk bab tentang bab yang lain lagi. Habis masalah jihad, tinggal latihan berpedang, tinggal latihan berkuda, tinggal latihan memanah. InsyaAllah kita niatkan supaya kita mendapatkan mati syahid, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal barin al muhsinin al-qa'imin bi huquqillah ta'ala wa bi huquqi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.